Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu kompetensi manajerial dan bagaimana Anda membacanya, bagaimana Anda menarik kesimpulan, bagaimana Anda menggunakan tip dan trik untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, hemat saya ini tidak akan ada yang namanya passing grade. Ya, sama seperti di ujian gelombang satu itu tidak ada namanya passing grade. Tetapi walaupun tidak ada passing grade, tetapi yang diambil adalah nilai yang terbaik atau nilai yang tertinggi. Jadi harapannya adalah Anda mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya, mendapatkan nilai yang paling tinggi untuk materi-materi yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, secara umum bahwa kompetensi manajerial ini terdiri dari yang pertama itu integritas, yang kedua manajerial apa kerjasama, kemudian yang ketiga komunikasi, yang keempat adalah orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam adalah pengembangan diri dan orang lain, kemudian yang ketujuh mengelola perubahan, kedelapan pengambilan keputusan, dan tentunya Anda harus paham. Pahamnya di mana? Silakan dibaca perlahan. Di sini saya akan bantu membacakan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi. Jadi, kata kuncinya adalah berorganisasi. Kata kuncinya adalah berorganisasi. Jadi, dengan kata lain, dari kalimat ini saja kita sudah bisa membuat sebuah kajian, kita bisa membuat sebuah catatan bahwa manajerial ini terkait kaitannya adalah dengan bagaimana si soal dibuat untuk menilai, untuk mencari orang-orang yang paham akan organisasi secara umum. Ya, jadi saya ulangi bahwa soal manajerial ini disusun oleh pemerintah ya melalui Panselnas tentunya untuk mencari, melihat, mengukur mengukur orang-orang atau menilai orang-orang siapa saja dalam atau siapa saja orang yang ngelamar yang memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan sikap dalam berorganisasi. Kita persempit ya, kita persempit bahwa kompetensi manajerial adalah menilai tentang kemampuan bagaimana berorganisasi. Sehingga sehingga jawabannya pun, jawaban yang diambil pun, yang jawaban yang kita pilih tentunya jawaban yang menguntungkan bagi organisasi. Karena Anda akan berikan pilihan dari 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4 bahwa Anda akan 1 sampai 4 sampai 5 nanti saya tidak lagi ya. Eh, Nanti Anda harus diberikan semua tidak ada jawaban yang salah karena di sini adalah persepsi ya, persepsi. Jadi yang penting yang pertama cari jawaban yang paling menguntungkan untuk organisasi, bukan untuk diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, karena nilainya adalah tidak ada yang salah, jadi walaupun Anda milih apapun Anda dapat nilai, maka Anda tidak boleh mengosongkan jawaban. Mengosongkan jawaban artinya Anda melepaskan untuk mendapatkan nilai. Jadi isi, walaupun dengan nembak. Jadi kuncinya itu pilih kompetensi manajerial, itu adalah pilih yang paling baik untuk organisasi, isi. Nah, walaupun dengan nembak, jangan sampai
Anda tidak mendapatkan nilai. Kemudian terkait dengan integritas bagaimana? Terkait dengan integritas. Jadi kalau berbicara tentang satu, berbicara tentang dua kerjasama, berbicara tentang komunikasi, sampai dengan berbicara tentang pengambilan keputusan, tentunya kita akan memilih mana yang paling berintegritas, mana yang paling baik kerjasamanya, mana yang paling baik komunikasinya, sampai dengan mana yang paling baik dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan organisasi. Untuk kepentingan organisasi. Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi poinnya jangan sampai Anda menghafal soal, menghafal jawaban, itu tidak akan membantu Anda kalau seperti itu. Tapi pahami konsepnya. Dengan memahami konsep, maka Anda akan memudahkan Anda mendapatkan nilai yang baik. Tuh. Baik, kita satu-satu integritas. Nah, integritas tentunya kalau kita lihat terkait dengan integritas, kita akan berbicara tentang bagaimana orang berperilaku konsisten. Konsisten antara perbuatan, perilaku, sesuai dengan norma etika organisasi itu. Ada kan organisasi lagi yang dibijan. Jujur dan lain sebagainya. Ya, itu pun bagian dari integritas. Jadi, kalaupun Anda sering kesiangan, tetapi kalau di ujian Anda harus milih jawaban yang tidak setuju dengan kesiangan. Ya kalau gitu bohong, Coach. Bukan masalah bohong, tetapi ini adalah pengetahuan. Pengetahuan dan keterampilan siapa yang paling paham terkait dengan organisasi. Bukan terkait dengan praktek. Jadi pilih jawaban yang sesuai dengan integritas. Ya, itu juga adalah bagian dari strategi. Jadi bukan bohong ya. Saya tidak mengajarkan Anda untuk bohong, tapi saya mengajarkan Anda bagaimana memilih jawaban yang benar yang memiliki nilai kemungkinan nilainya yang tinggi. Itu yang ingin saya ajarkan kepada Anda. Kemudian selanjutnya kerjasama. Coba perhatikan sedikit demi sedikit. Perhatikan sedikit-sedikit. Kemampuan menjalin, membina, memiliki komitmen, membantu, menyelesaikan tugas, mengoptimalkan segala sumber daya mencapai tujuan organisasi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa pilih jawaban yang menurut Anda kerjasama melihat memiliki unsur kerjasama yang itu sangat bagus untuk apa organisasi. Itu tetap kaitannya bahwa organisasi. Nah, ini saya barusan baca. Baca terus-terus di apa ya? Di terus-terus di undur ya. Nah, pendaftarannya terus diundur. Baik, lanjutkan lagi. Balik kembali lagi pada kerjasama bahwa dari kaitan dengan kerjasama adalah, nah, poinnya di belakang. Mencapai tujuan strategi organisasi. Jadi yang dicari adalah mana yang paling bisa, mana yang paling mampu untuk melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, itu ya. Komunikasi sama, teman-teman. Komunikasi pun sama. Komunikasi juga menerangkan pandangan gagasan sistematis. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan organisasi juga sama. Jadi, poin-poinnya adalah kembali kepada komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Orientasi pada hasil juga sama. Ujung-ujungnya adalah Anda harus memilih jawaban yang memiliki kemampuan mengerjakan secara tuntas, menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu mengerjakan secara sistematis.
mampu mengidentifikasi risiko dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk keberhasilan organisasi. Ujung-ujungnya kembali lagi adalah tentang terkait dengan organisasi. Kemudian pelayanan publik, kalau pelayanan publik biasanya clue-nya adalah pada saat Anda melakukan bertugas, nah itu sudah pelayanan publik. Maka itu Anda harus profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, tidak terpengaruh kepentingan pribadi. Tentunya ujung-ujungnya adalah bagaimana pelayanan publik itu bisa membuat gambaran yang baik terkait dengan pelayanan organisasi di tempat Anda bekerja. Kemudian pengembangan diri dan orang lain. Di pengembangan diri dan orang lain, jangan pernah menolak untuk sekolah, jangan pernah menolak untuk belajar lebih baik lagi, jangan menolak untuk eh, keluar negeri untuk mengembangkan diri. Anda harus mendorong orang-orang lain supaya bisa mengembangkan dirinya masing-masing. Kemudian apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menolak terkait dengan pengembangan karir. Jadi misalnya contohnya, Anda baru saja pengantin baru 2 hari, tapi tiba-tiba atasan menyuruh Anda untuk keluar negeri untuk sekolah. Anda tidak boleh harus menerima. Mau tidak boleh menolak, tapi harus menerima. Itu contohnya seperti itu. Kemudian mengelola perubahan. Mengelola perubahan, siapa yang cepat beradaptasi? Tentunya itu yang paling baik. Cepat beradaptasi dengan untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan organisasi Anda. Organisasi Anda bisa dengan baik kalau cepat berubah. Kalau kita lihat zaman sekarang adalah zaman AI, Anda harus bisa menggunakan AI untuk kepentingan Anda. Karena kita cepat mengelola perubahan gitu ya. Kemudian pengambilan keputusan tentunya juga harus didasari dengan fakta-fakta. Anda harus pinter, tetapi juga Anda harus beradaptasi, mampu mempertimbangkan konsekuensinya, mampu melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan Anda hadapi jika sebuah keputusan Anda ambil. Tentunya Anda harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Itu teman-teman. Sebelum kita lanjut kepada selanjutnya adalah kompetensi sosiokultural. Bedanya apa? Uangnya dari mana katanya. Kalau sekarang kita bedanya apa? Kalau tadi manajerial itu tentang organisasi, kalau ini sosiokultural adalah sebagai perekat bangsa. Jadi dengan kata lain, yang manajerial itu yang baik untuk organisasi, kalau sosiokultural yang baik bagi negara dan bangsa atau yang baik bagi persatuan dan kesatuan. Itu kuncinya di sana pembedanya. Jadi tentunya Anda harus memilih jawaban yang bisa menunjukkan persatuan dan kesatuan yang mengutamakan kepentingan persatuan dan kesatuan yang bisa peka terhadap perbedaan budaya. Kenapa peka? Karena kalau Anda sudah peka terhadap perbedaan budaya, Anda tidak akan membuat masalah yang bisa menyebabkan gangguan integrasi. Kemudian kemampuan berhubungan sosial juga sama, kepekaan terhadap konflik, empati. Jadi ada kata-kata empati. Baik. Nah, kompetensinya adalah bahwa dilatar belakangi oleh kita ini berbagai macam suku, bangsa, dan agama, tentunya sangat macam-macam. Bahasa juga sangat macam-macam. Suku juga sangat macam-macam. Dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Maka sosial budaya itu sangat penting. Nah, di sini Anda sebagai perangkat bangsa itu harus apa? Harus mampu mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu, kelompok, atau masyarakat. Kedua, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antar ASN dan para panggung kepentingan atau stakeholder. Pengguna kepentingan adalah ASN dengan ASN, ASN dengan masyarakat, ASN dengan negara,
ASN dengan atasan, ASN dengan bawahan, dan ASN dengan suku-suku atau masyarakat yang lainnya. Masyarakat banyak, masyarakat pendidikan, masyarakat ekonomi, masyarakat ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Anda harus menjadi fleksibel. Fleksibel ini diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga adalah menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara Indonesia. Kemudian kalau wawancara, di sini hanya dua, mana yang paling berintegritas, mana yang paling bermoral. Ya, itu. Kemudian di hari tertinggi kita tahu adalah 460 untuk teknis, 460 ya. 90 kali 5. Nah, kemudian 200 dan wawancara 40. Nah, itu ya. 25, 20, 10 butir. Itu soal-soalnya. Tentunya pembobotannya, nah ini yang tahun 2023 karena tidak ada yang keluar yang baru. 2023 ini ingat teman-teman, manajerial sosiokultural itu merupakan bagian pertama. Manajerial sosiokultural itu bagian pertama. Ini lihat garisnya. Lihat garisnya, ini adalah bagian pertama. Nah, di bagian pertama ini Anda bisa bolak-balik. Kalau saya menganjurkan Anda mulai dari sosiokultural. Sosiokultural, manajerial, teknis, kerjainnya. Jadi di sini mulai 116, 91, nah 116 babat habis sampai dengan 330. Kemudian di sini mulai 91 sampai 115, kemudian teknis itu 1 sampai 90. Bagaimana kalau saya berurutan teknis dulu? Silahkan. Cuman masalahnya teknis itu ada hitungan ya. Teknis itu ada hitungan. Jadi kalau sudah ada mentok, Anda akan stres ke yang lainnya. Maka yang paling mudah adalah yang sosiokultural dulu, manajerial, baru kemudian teknis. Tapi itu hanya anjuran. Saya menganjurkan pada Anda untuk seperti itu. Kemudian setelah selesai, ingat tidak boleh ada jawaban yang kosong, baik di bagian teknis, baik di bagian manajerial maupun di sosiokultural. Tidak boleh ada yang kosong. Setelah itu Anda baru masuk ke wawancara dengan total 10 dengan jawaban tinggi adalah 4, yang paling rendah adalah 1. Tidak menjawab 0. Jadi kalau menjawab maka Anda dapat minimal 1. Kalau Anda menjawab minimal Anda dapat 1. Itu teman-teman.